Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, mata pelajaran IPS tentang peristiwa menjelang dan sesudah proklamasi. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Kita langsung ke materi. Peristiwa menjelang dibacakannya teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno selaku perwakilan rakyat yang akhirnya ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi menjadi peristiwa penting bagi rakyat Indonesia sebagai tanda kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Namun untuk mencapai kemerdekaan tersebut tidaklah mudah. Berikut kumpulan peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sekutu berhasil menyerang Jepang dengan bom, tepatnya di kota Hiroshima. Serangan itu kembali dilancarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akibatnya, Jepang mengalami kerugian materi dan sekitar 14.000 penduduknya menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Jepang pun melepaskan Indonesia dengan menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang kedua, pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI, rakyat Indonesia kembali membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas panitia tersebut memang untuk mempersiapkan segala hal menyambut kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta, serta beranggotakan 21 orang dengan perwakilan dari tiap provinsi Indonesia saat itu. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah pulangnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Bedjodiningrat dari Vietnam, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Uwikana, dan Darwis mendesak pertemuan untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua ingin memikirkan strategi yang lebih matang sebelum melangsungkan kemerdekaan. Mereka tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Tak sepakat, golongan muda pun menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari pukul 3. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Yang keempat, perumusan teks proklamasi. Saat sudah menemukan titik tengah antara golongan muda dan tua, akhirnya dibentuklah perumusan teks proklamasi. Perumusan tersebut diadakan BPKI di kediaman rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Sementara teks proklamasi yang ditulis Soekarno diketik langsung oleh Sayuti Melik. Berikutnya pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan para tokoh proklamator lain mendatangi rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi. Prosesi tersebut berjalan dengan lancar dengan beberapa susunan acara lainnya, seperti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti.
Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh dua wali kota terkemuka saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikutnya, peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Yang kedua, wartawan kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio. Yang ketiga, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Yang keempat, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kota apa saja? Simak di video selanjutnya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu momen proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno selaku perwakilan rakyat yang akhirnya ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Berbagai peristiwa heroik terjadi menjelang dan sesudah teks proklamasi dibacakan sebagai bukti masyarakat Republik Indonesia menyambut berita bahagia tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.